Oke, balik lagi kita di jumpa video yang seri ketujuh ya, dalam belajar tentang bagaimana membangun website dengan menggunakan Laravel Filament. Video sebelumnya kita sudah sampai kepada tahap bagaimana kita menambahkan satu menu baru, yaitu menu edit profile. Yang dengan gampangnya kita dengan menggunakan plugin bawaan dari Filament, kita bisa langsung membuatkan menu update password, delete password, dan mengubah profil kita hanya dengan menggunakan beberapa perintah saja dan beberapa baris kode saja. Nah, sekarang kita akan melakukan sedikit custom atau melakukan perubahan terhadap tampilan daripada halaman dashboard yang ada di dalam aplikasi kita. Misalkan kita yang pertama yang kita lakukan adalah mengubah ikon-ikon yang ada di dalam menu sidebar ini, kemudian juga mengganti label atau keterangan dari setiap menu ini. Kita akan ganti dia supaya misalkan nggak mungkin ada SS yang seperti ini. Di Filament untuk melakukan ini semuanya, kita bisa melakukannya hanya di service di resource daripada model masing-masingnya. Misalkan kita akan mengganti untuk yang menu barang. Kita akan tuliskan data barang misalkan. Caranya kita buka source code-nya, kita menuju ke barang resource seperti ini, kita masuk ke atas di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalkan ubah label menu, kita langsung bisa mengetikkan source code berikut protected static string, kemudian kita berikan keterangan misalkan label. Oke, kita beri nama data barang, kemudian kita Ctrl S, coba kita reload di sini, maka di sini akan menjadi data barang. Tapi kalau misalkan di sini kenapa masih ada S ya? Sebentar saya cek, kalau kita tanda tombol data barang, sehingga dia akan langsung muncul di sini. Nah, sekarang coba kita modifikasi sedikit. Kita ganti ini menjadi navigation label. Oke, coba kita save, kita reload. Nah, sehingga jadinya seperti ini ya. Oh, masih seperti ini ya, barang navigation label data barang. Oke. Oh, kita ada kesalahan sedikit. Ini bukan N besar ya, tapi N-nya kecil. Oke, navigation label, kita Ctrl S, kita coba reload, maka dia menjadi data barang. Jadi bentuknya seperti ini. Waktu kita klik, dia akan bentuknya seperti ini. Ini kalau mau diganti misalkan ada S-nya, coba kita tambahkan seperti tadi ya. Protected static string, kita berikan keterangan label misalkan data barang, list data barang. Coba kita lihat apa hasilnya ya. Kemudian oke, Ctrl S, kita coba. Sehingga jadi seperti ini ya, list data barang. Tapi di sini masih muncul S ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ini sudah muncul, jadi labelnya akan mengikuti. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk yang ini, kategoris dan pelanggan. Nah, kemudian untuk ikon yang ini, kita kalau mau mengganti ikonnya itu tersedia di website. Itu kalau untuk Filament itu, dia mengambil ikonnya itu di web hero icon. Jadi ini nama webnya. Jadi kalau kita buka di sini di heroicon.com, di situ sudah tersedia beberapa banyak sekali ikon-ikon yang bisa kita gunakan, tinggal kita memanggilnya saja. Misalkan untuk list data barang, kita mau mengambil ikon yang bentuknya ini sembarang aja kita ngambil, ada banyak sekali di sini. Misalkan kita mengambil yang oke, kalau agak kewalahan kita coba cari misalkan apa ya, atau yang ini sajalah untuk testing aja lah. Untuk testing kita mengambil yang archive ya, archive box yang ini kita tinggal kopikan aja yang ini, copy,
kita ganti ini, 0 rectangle ini kita ganti menjadi archive box. Sekarang coba kita Ctrl S, kita reload. Nah, dia berubah tuh. Dia berubah menjadi sesuai yang kita ambilkan tadi di sini. Nah, jadi kalau dengan hal yang sama silahkan lakukan perubahan untuk yang kategoris dan pelanggan. Kita tinggal buka misalkan untuk kategoris, kita tinggal buka kategoris resource, kita tinggal copy paste saja, copy paste aja yang ini, ubah label, kategoris, kita scroll ke atas sini. Oke, kita kategori. Oke, kalau label mau digunakan silahkan, kalau nggak digunakan juga nggak masalah. Untuk ikonnya kita gunakan kategoris yang ini saja, adjustment horizontal. Kita ganti. Oke, kemudian hal yang sama untuk yang pelanggan resource. Kita Ctrl S. Pelanggan resource juga sama, kita ganti menjadi data pelanggan. Oke, kita ikonnya kita ambil yang coba kita user. Nah, ini ada banyak nih user. Kita ngambil yang ini saja. Oke, small user. Oke, coba kita Ctrl S, reload. Nah, jadi seperti ini ya. Ada dashboard, kemudian ada data barang, ada data kategori, data pelanggan, dan juga edit profil. Jadi dengan cara seperti ini maka tampilan aplikasi kita itu akan lebih bagus ya dengan data-data yang menu-menu di sidebar yang bisa kita custom hanya dengan mengetikkan perintah tadi. Itu untuk cara bagaimana mengubah data menu sidebar yang ada di dashboard admin bawaan daripada Filament. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan beberapa validasi data. Validasi yang dimaksudkan di sini adalah seperti contoh ketika misalkan kita mengedit, menambahkan data pelanggan, misalkan seperti ini. Di sini misalkan kita ketikkan kode pelanggannya misalkan dia harus 5 karakter. Kalau ini kan 5 karakter. Bagaimana kalau misalkan kita membatasinya hanya menginputnya harus 5 karakter. Kalau tidak sampai 5 karakter, maka di sini tidak akan tersimpan. Kemudian juga misalkan juga hal yang sama, ketikkan nomor HP. Nomor HP itu kan pasti unik ya, artinya tidak akan ada orang yang sama nomor HP-nya. Jadi ketika nanti ada inputan nomor HP yang sama, akan dimunculkan validasi bahwa nomor HP itu sama, tidak akan tersimpan datanya. Itu dimaksud adalah validasi inputan. Biasa itu menggunakan HTML kalau kita bicara di pemrograman website. Tapi kalau di Filament, kita dengan gampang bisa memberikan validasi-validasi yang kita inginkan. Caranya, misalkan di menu data pelanggan, pelanggan resource kita di sini. Nah, di sini misalkan kita menambahkan minimal ini minimal apa namanya? Inputannya adalah misalkan harus 5 karakter. Jadi tinggal kita ketikkan ini saja, min length 5. Jadi kalau kita udah tambahkan validasi ini, waktu kita Ctrl S, di sini misalkan kita reload, diketikkannya cuma ini ya, cuma dua karakter saja. Sewaktu ini misalkan ditambahkan, tes saja, print, maka di sini akan muncul please length to 5 karakter. Inputan di sini harus mencapai 5 karakter. Kalau tidak mencapai 5 karakter, maka dia tidak akan tersimpan datanya. Dia akan memunculkan pesan validasi yang bentuknya seperti ini. Nah, sama juga ketika misalkan kita untuk nomor HP. Nomor HP ini, nomor HP itu tidak ada yang sama ya antara satu orang dengan satu pelanggan dengan pelanggan yang lainnya. Nah, untuk membuat itu, kita bisa dengan menggunakan validasi yang namanya unique. Di sini, di nomor HP pelanggan, kita panggil di situ dengan perintahnya adalah kita ketikkan unique. Seperti ini saja sih. Dan kalau sudah kita Ctrl S, sekarang kita coba misalkan mengetikkan dengan nomor HP yang sama. Kita coba reload.
Misalkan kita ketik PL02, misalkan namanya Budi, nomor HP-nya 085277472958, alamat Kota Banda Aceh. Kita coba create. Oke, masuk datanya. Sekarang kita coba menginputkan dengan nomor HP yang sama. Ini 0852 yang ini. Ini kalau kita mau ngedit ya. Ini kita nggak ngedit, kita tambahkan data yang sama. Misalkan PL03, nama pelanggan Andi, nomor HP-nya sama, 5277472958. Kita ketikkan misalkan alamatnya Sigli, kita klik create, maka di sini akan muncul ketika nomor HP has already bit. Artinya nomor HP ini sudah pernah diinput sebelumnya. Jadi unik ini bisa kita gunakan ketika misalkan kita tidak mau double data. Misalkan ketika kita menginput data kode barang ataupun misalkan NIM mahasiswa ataupun nomor KTP seorang warga. Jadi kan pastinya eh, nomor itu tidak akan pernah sama. Nah, ini bisa kita gunakan hanya dengan mengetikkan perintah unik ini saja. Nah, ini bisa kita lakukan apabila memang kita ingin menghindari data double di dalam database dalam tabel kita. Nah, ini contoh-contoh validasi. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat di dokumentasinya, ketika misalkan kita search di pencarian validation, custom validation attribute. Di situ ada banyak beberapa hal yang memang bisa kita perhatikan di sini. Ada yang validation unik yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita bisa memberikan validasi pesan, artinya ketika misalkan itu ada ini, kita bisa memberikan pesannya bentuknya seperti ini. Ini kita coba contoh, misalkan kita berikan ini ya, validation message. Coba misalkan kita ketikkan, oke, validation check yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, coba kita lihat formatnya seperti ini. Oke, misalkan kita berikan pesannya unik. Oke. Nah, misalkan kita berikan nomor HP ini sudah pernah di input. Oke, atau double. Oke, kita coba save. Sekarang coba kita create lagi. Oke, kita reload. PL03 Andi, nomor HP-nya sama, Sigli. Kita coba create. Nah, artinya kita bisa mengcustom pesan ya. Artinya kalau kita mau custom pesan, muncul errornya seperti ini, berarti kita tinggal menambahkan validasi dalam bentuk seperti ini. Ini contohnya yang paling simpel sekali. Nah, kita validation message, kita tinggal ketikkan nama pesannya apa. Kemudian ada banyak lagi ya, artinya di sini ada yang misalnya mengirimkan notification atau notifikasi yang ketika ada error inputan ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di dalam ini ya, di dalam dokumentasi daripada filamen itu sendiri, ada banyak di situ yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi inputan yang memang itu diperlukan ketika kita misalkan ingin menambahkan validasi tertentu supaya data di dalam database kita itu datanya artinya tidak double ataupun terjadi hal-hal yang memang bisa mengakibatkan rancunya data kita. Di sini silahkan dipelajari saja. Kalau misalkan mau menambahkan apa namanya inputannya hanya berupa number, ada file alphanumeric. Di sini juga ada yang untuk format date, start date, end date. Di sini ada di dokumentasi filamen itu terdapat banyak sekali yang memang validasi-validasi yang bisa kita terapkan ke dalam aplikasi kita. Silahkan dipelajari saja dan dicoba aja satu-satu semuanya karena dokumentasinya sangat lengkap sekali. Silahkan nanti dicoba di satu-satu saja kira-kira apa yang memang daripada yang ini kodenya buat apa, langsung dipraktekkan saja. Jadi ini. Nah, itu mungkin sekilas video tambahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menambahkan validasi, jadi validasi di dalam data inputan kita
dan juga menambahkan yang ini ya, mengganti ikon daripada aplikasi menu sidebar dan juga mengganti label ataupun keterangan dari setiap menu yang ada di sini. Nah, nantinya dengan seperti ini maka tampilan aplikasi kita akan lebih bagus, akan lebih menarik. Oke, itu saja mungkin sedikit tambahan tentang bagaimana menambahkan, mengcustom setiap komponen-komponen yang ada di dalam Laravel filament. Next video berikutnya, kita akan coba bahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Laravel filament, termasuk juga kita akan melanjutkan, apa namanya, tambahan menu untuk aplikasi yang bisa melakukan transaksi pembelian. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.